Kamu pasti heran guys, kok bisa? Ada orang yang berasal dari desa tapi dia bisa mendapatkan 200.000 lebih follower tanpa dia meminta-minta, ngemis-ngemis, ataupun joget-joget ya. Dan dia saat ini sudah bisa mendapatkan penghasilan yang cukup konsisten. Baik itu sebagai affiliate juga dapat, sebagai endorsement juga dapat, AdSense pun juga kecil-kecilan dia dapat, serta ada peluang-peluang usaha yang bisa dia kembangkan di dunia offline juga. Nah, itu kok bisa dilakukan oleh orang desa, bukannya harusnya itu dilakukannya oleh orang-orang kota ya. Nah guys, aku di sini bukan sebagai seorang motivator, bukan berarti sok hebat ya, tetapi aku memang benar-benar dengan keterbatasanku ya dari desa, dan juga aku memulai segala sesuatunya dari nol. Aku akan berbagi buat kamu ya, barangkali ada hal-hal positif yang bisa kamu dapatkan ya. Jadi simak video ini sampai selesai. Yuk kita ngobrol aja ya guys ya. Nah, aku di sini akan berbagi ya guys, bukan menggurui, gimana sih caranya kita bisa membangun akun yang baik, kemudian bisa sampai survive, bertahan lama, dan mendapatkan penghasilan-penghasilan. Nah, yang pertama yang harus kamu lakukan di sini adalah membangun akun terlebih dahulu guys, fokusnya di situ. Membangun akun itu diawali dari keseriusan kamu untuk membuat akun itu sendiri. Jadi dimulai dari emailnya juga harus baik ya, bukan maksudnya email-email yang lama atau sering lupa passwordnya kayak gitu guys. Jadi diperhatikan baik-baik, emailnya harus baik, nomor HP-nya pun juga harus aktif guys, supaya nanti ketika terjadi hal-hal yang diinginkan seperti saya dulu yang kena hack itu ya, kita bisa cepat recovery sehingga akun itu balik sama kita. Nah, pada saat membuat akun, kamu pertimbangkan itu dengan seksama. Nah, kemudian yang kedua ya, kamu juga harus pandai-pandai memilih tema yang tepat sesuai dengan karakteristik audiens di Indonesia. Nah, kebanyakan audiens di Indonesia kan adalah audiens yang mereka sedang giat-giatnya nih mempelajari mengenai teknologi. Misalnya mempelajari mengenai penggunaan aplikasi sosial media seperti TikTok, mempelajari gimana caranya memaksimalkan WA, memaksimalkan HP. Nah, itu bisa kamu coba guys, karena tema-tema itu merupakan tema-tema yang dekat dengan audiens, yang kesehariannya itu dipastikan selalu dipakai oleh audiens. Siapa sih yang setiap harinya itu nggak mengoperasikan WA? Nah, kamu berikan tips-tips atau tutorial gimana cara memaksimalkan dan menggunakan WA. Atau TikTok lah, atau HP lah, gimana sih caranya biar nggak lemot, dan lain sebagainya. Itu merupakan topik-topik yang ringan, yang bisa dengan mudah itu melejit tinggi guys, sehingga nanti bisa mendongkrak kamu untuk masuk ke jenjang berikutnya. Nah, kemudian yang ketiga ya, yang jauh lebih penting juga adalah konsistensi guys. Karena jujur ya, pada saat awal mulai saya ngonten, saya pun juga nggak sendirian guys, tetapi beberapa rekan saya pun juga sama mulai ngonten juga. Tetapi hanya saya yang bertahan guys, karena memang berat banget perjalanannya ya. Kita sudah berusaha nggak berhasil, kemudian kita juga burnout ya istilahnya ya, yakni capek secara mental guys, ngonten terus tapi nggak mendapatkan hasil, itu ngedrop juga. Juga ada cemoohan dari orang-orang yang tidak mendukung kita, atau mungkin jika kamu berasal dari lingkungan yang tidak mendukung dengan aktivitas sosial media pun juga kamu akan cenderung dijauhi, karena sosial media itu kan identik dengan judul, dengan hal-hal negatif lainnya ya. Nah, jadi kamu harus antisipasi itu guys, jangan sampai kamu berhenti ngedrop hanya karena itu. Nah, tips kemudian yang keempat ya, kamu juga jangan lupa untuk menggunakan teknologi guys, yakni saya menggunakan ChatGPT pada saat itu untuk membantu mengelaborasi apa yang perlu saya bikin konten ya. Misalnya kayak gini ya, kita lagi bingung nih bikin konten apa ya, kita bisa tanya ke ChatGPT untuk mendapatkan ide-idenya. Nah, itu cukup membantu banget sih guys, terutama untuk mendapatkan ide-ide ya, supaya nggak monoton dan kaya ide-ide kita. Walaupun juga nggak sepenuhnya dipakai sih guys, tapi itu sudah sangat cukup membantu. Nah, terus pengalaman burukku ya guys, bukan pada saat pertama kali ngonten guys, tetapi pada saat sudah lama ngonten dan tidak berhasil juga. Nah, di situ yang bikin berat banget guys. Apalagi kalau kamu pada saat itu misalnya tidak memiliki sumber pendapatan lain ya guys, tetapi hanya mengandalkan pendapatan yang akan kamu harapkan dari hasil kontenmu itu. Nah, itu sangat berat banget guys. Jadi mending sembari kamu konten pun juga kamu tetap fokus juga untuk pekerjaan-pekerjaan kamu, sehingga nanti fokusmu itu nggak keganggu guys. Jadi itu guys, pesan-pesan yang bisa aku sampaikan ya, bukan bermaksud aku menggurui guys, karena aku sama sekali bukan orang hebat ya, aku hanya
orang yang sedang belajar aja, tetapi dari pengalamanku ini mungkin bisa membantu kamu yang masih ragu-ragu atau yang sudah mencoba tetapi belum berhasil juga ya. Coba kamu yakinkan dirimu lagi supaya tahan banting kayak gitu guys, dan yakinlah bahwa suatu saat pasti akan berhasil. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Jangan lupa follow, like, dan komen aja di sini. Nanti aku akan berusaha jawab semampu dan sebisa aku, guys.